Kebijakan pelonggaran aktivitas di tengah pandemi COVID-19 apakah tepat atau malah menjadi ancaman gelombang ketiga COVID-19? Untuk membahasnya sudah bersama kami Dr. Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat sore, mau sore di sini. Selamat sore, Deta. Baik. Siang. Oke, Pak Diki, kita tahu saat ini pemerintah sudah meniadakan level 4 di kabupaten kota Jawa Bali. Bahkan sejumlah tempat hiburan atau juga mal sudah terbuka lebar. Apakah aktivitas dan juga pelonggaran-pelonggaran ini tepat, Pak? Ya, sebetulnya belum saatnya ya. Situasi ini memang sudah membaik, iya, untuk terutama masih di konteks dalam Jawa, wilayah Jawa dan Bali ya, dan itu pun belum seluruhnya Jawa Bali ini membaik. Dan bicara luar Jawa ya masih banyak PR-nya untuk luar Jawa. Nah, artinya adanya pelonggaran ini sebetulnya tidak serta-merta harus diikuti dan benar-benar ada pelonggaran. Itu memang sudah dimungkinkan dengan indikatornya. Tapi ini yang literasi ini harus difahami oleh semua pihak, bukan hanya masyarakat saja, tapi juga di sini termasuk institusi pemerintahan, BUMN, dan juga pihak swasta ya. Karena masalahnya adalah bahwa mayoritas penduduk kita ini, kurang lebih 80% kan masih sangat rawan terhadap terinfeksi COVID-19, terutama bicara varian Delta saat ini. Dan kalau ini kombinasi ada orang yang belum terlindungi dengan vaksinasi, ada mobilisasi yang tidak terkendali, nah ini kombinasi yang sangat efektif untuk terjadinya potensi gelombang berikut. Baik, Pak Diki, berarti belum tepat juga ya mengizinkan anak di bawah 12 tahun untuk masuk ke tempat hiburan? Ya, ini yang artinya begini ya, kalau kita ingin menjaga stabilitas terkendali dari pandemi ini, ya harus bersabar ya, karena kita utamakan dulu, sudahlah kita utamakan pulihnya sekolah, kita utamakan pulihnya sektor ekonomi sosial. Nah yang sifatnya ya hiburan ini kalau bisa ya, yang dekat-dekat dulu lah, yang aman-aman dulu. Ini yang karena bagaimanapun membawa anak ini, banyak anak di bawah 12 tahun belum divaksinasi, kan belum ada vaksinnya. Kemudian di bawah 12 tahun ini juga amat sangat rentan dalam artian bukan masalah terinfeksi, tapi orang tua ini akan sulit ya menjaga anak-anak ini dalam aktivitas ketika ada aktivitas ramai itu. Karena ini bicara penyakit ini bukan bicara COVID-19 saja, ada banyak sekali yang kita harus waspadai ya. Baik, Pak Diki, saat ini untuk anak-anak yang akan masuk ke dalam tempat wisata ada peraturan orang tua juga harus divaksin, lalu juga harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Apakah persyaratan ini sudah cukup untuk memproteksi kita semua, Pak? Ya, ini kan adalah upaya yang namanya semacam jaring pengaman ya, untuk kita bisa mengidentifikasi, melacak ya keberadaan orang-orang yang berpotensi membawa atau menularkan virus. Tapi itu kan bicara aplikasi ini, bicara akses internet, bicara kepatuhan orang, bicara orang menginstall nggak aplikasi itu, dan juga bicara juga seberapa jauh utilitas atau efektivitas dari aplikasi itu, yang tentu masih ada PR untuk dikembangkan. Nah, ini yang harus disadari ya, bahwa itu belumlah bisa menjadi andalan benar ya dalam masa saat ini. Yang tetap harus menjadi andalan ya, selain bahwa 3T, vaksinasi, 5M, ya ada kesadaran dari kita sendiri ya, masing-masing untuk membatasi terutama aktivitas, mobilitas, interaksi ini. Lihat itu kan begitu ramainya sekarang, ini luar biasa berbahaya. Baik, berikut tadi pernyataan dari informasi juga dari Pak Diki yang bisa menyadarkan kita semua bahwa walaupun tempat wisata sudah dibuka, kita tetap harus sadar dan menjaga diri kita dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Pak Diki atas waktunya.